firman hari ini berjudul pentingnya hati ya, untuk orang mau dipakai Tuhan. Oke? Nah, saudara, minggu lalu kita bicara mengenai bahwa Yesus dicobai di padang gurun. Sudah masih ingat? Amin, saudara. Nah, saudara, waktu Yesus dicobai di padang gurun itu, saudara, itu Yesus mewakilkan kita semua. Ya. Sudah tahu bahwa Yesus itu berjalan sebagai manusia. Yesus datang sebagai manusia. Dia mati sebagai manusia, walaupun dia anak Allah, dia mengosongkan dirinya. Dan ketika dia bangkit, saudara, dia mewakili kita semua. Amin, saudara. Maka tadi itu lagu itu yang terakhir itu powerful, saudara. Kita percaya bahwa kebangkitan ada dalam diri kita. Amin, saudara. Bahwa roh yang menghidupkan Yesus juga menghidupkan kita. Nah, saudara harus mengerti prinsip ini. Saudara harus tahu bahwa apa yang Yesus lakukan itu mewakili kita. Oke. Jadi, saudara, waktu di padang gurun, saudara, semua luka yang saudara rasakan, semua kesepian kita rasakan sebagai manusia, semua rasa discourage atau rasa putus asa, apapun yang saudara rasakan saat ini, Yesus pernah merasakannya. Dan dia sudah melaluinya. Ya. Bedanya, saudara, waktu di padang gurun, saudara, Yesus melewati semua itu, kita lihat di dalam Markus 1 ayat 13. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Jadi dia dicobai oleh iblis, saudara ya. 40 hari lamanya sebelum terakhir setan sendiri datang kepada dia. Lucifer sendiri datang kepada dia. Karena dia nggak berhasil digoyahkan, saudara. Ya. Jadi 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Jadi bukan cuma 1 hari, saudara. 40 hari. Ia di sana, di antara binatang-binatang liar, dan malaikat melayanin dia. Ya. Jadi, saudara, di situ, saudara, selama 40 hari itu dia ada di antara binatang-binatang liar. Binatang liar ini tidak berbicara mengenai binatang fisik. Ini bicara mengenai roh jahat. Karena lawannya binatang liar itu adalah malaikat, kan, saudara? Ya. Untuk memisahkan malaikat terang dan malaikat gelap, maka yang gelap itu disebut binatang-binatang liar, dan yang terang itu disebut malaikat-malaikat yang melayani dia. Ya. Sudah tahu kenapa di Perjanjian Lama kita nggak boleh, kenapa orang Israel di Perjanjian Lama tidak boleh makan binatang-binatang yang haram, saudara? Karena itu, kenapa najis, saudara? Karena itu adalah lambang bentuk-bentuk dari kuasa gelap, roh jahat. Ya, saya punya teman dulu, saudara, saya injilin dia. Ya, dia daripada sebelumnya latar belakang penyembahan berhala, dan dia punya satu kelebihan, saudara. Kalau orang mau meninggal, dia tahu aja tetangganya siapa. Suatu hari, saudara, waktu dia bertobat, dia kenal Tuhan, dia terima Yesus, ya. Lalu kita minta semua dia punya jimatnya apa, kami bakar, saudara. Ya. Saya tanya sama dia, waktu dia terima Yesus gitu ya. Saya tahu dia benar terima Yesus, ya. Saya lihat mukanya gitu ya, mukanya tidak cerah. Ya. Tidak seperti orang yang benar-benar terima Yesus itu cerah biasanya. Ya, orang yang baru RE itu habis terima Yesus mukanya berubah cahayanya. Ya. Ada sinarnya, ada kayak lega gitu ya, lepas gitu. Saya lihat mukanya nggak cerah. Terus saya tanya, kamu udah nyimpen semua jimat kamu ya? Oh iya, di kantong dia banyak, saudara. Ya, banyak seabrek, saudara. Ya, lalu dia bawa ke gereja dia, karena waktu dia gereja beda sama saya, dia gereja dia. Terus di situ mereka bakar semuanya, saudara. Ya, dia di rumah, saudara, panas rasanya. Tengah malam dia mimpi, saudara. Ya, semua, saudara ya, tua-tua dia, keluarga dia yang udah meninggal datang sama dia. Gitu. Ya, mimpi, saudara. Dan mau cekek dia. Kamu ikut siapa sekarang? Ya. Karena dia masih baru kenal Tuhan, dia simpel jawab, oh, saya Pantai Costa sekarang, katanya. Ya. Kamu ikut siapa sekarang? Dicekek, saudara. Dan waktu dicekek dia teriak, saudara. Dia ingat Yesus. Dia teriak Yesus. Waktu dia teriak Yesus, saudara, orang-orang itu yang dia lihat dalam mimpi dia itu berubah, saudara. Jadi ular, jadi anjing, jadi babi, saudara. Dan lari, meninggalkan dia. Ya. Jadi binatang-binatang liar di sini adalah roh-roh, saudara. Kuasa gelap, saudara. Ya. Jadi saudara, jangan pikir, saudara, kalau saudara di dalam pengujian, saudara dalam pencobaan itu nggak ada kuasa gelap yang mencoba menguasai saudara. Amin. Amin, saudara. Ya, saudara harus lihat di balik orang, di balik tembok itu, saudara, ada kuasa gelap, saudara.
Ya kan? Sebab Alkitab dengan jelas mengatakan peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Ya, tapi melawan kuasa gelap. Ya. Ada kuasa gelap. Jadi saudara jangan pikir saudara sekarang ini nggak dalam peperangan rohani. Seringkali apa yang saudara alami itu peperangan rohani, dan seringkali kita dibutakan pada zaman sekarang ini, saudara. Di zaman yang lebih modern, di zaman ketika saya baru lahir baru, saudara. Di zaman yang lebih canggih ini, orang tuh suka ngelihat sesuatu tuh teknologi. But behind every technology, seringkali ada kuasa gelapnya. Karena apa, saudara? Karena semua dibalik semua teknologi manusia tetap suka superpower, kan? Suka superhero, kan? Dan suka semua alien, kuasa gelap. Sudah lihat nggak? Bentuknya berubah, tapi tetap bisa menaik kuasa. Ya. Kalau dulu kan film hantu, kan? Sekarang bentuknya alien, saudara, lebih canggih. Tapi semua di balik itu ada kuasa. Jadi saudara, selama 40 hari itu Yesus dicobai. Ya, 40 hari itu semua yang kita rasakan, dia rasakan. Lapar, haus, ya. Dan dia sendirian di padang gurun. Loneliness, ya, ketakutan, semua itu dia rasakan, saudara. Cuma beda, saudara, waktu Yesus di situ, dia dituntun oleh Roh, ada Roh Kudus yang menyertai dia, dan dia baca firman, saudara. Maka waktu dicoba dia bilang ada tertulis. Ya. Jadi selama 40 hari itu, saudara, Yesus melewati semua itu dengan totally depend on God, totally bergantung sama Tuhan. Ya. Ketaatan Yesus itu sempurna, ketaatan kita sehingga tidak sempurna. Tapi Yesus jalan sebagai model buat kita. Kalau dia bisa, kita bisa. Amin. Ya. Kalau dia 40 hari, mungkin saudara 40 bulan, jangan 40 tahun aja yang penting. Ya. Tapi dia ngelewatin itu, saudara. Dia ngelewatin itu. Semua saudara rasakan, dia rasakan. Dan dia menang melalui itu. Amin, saudara. Dia menang mewakili kita, tapi dia juga berikan kita kuasa untuk kita juga bisa menang. Ada amin? Ya. Dan dia menang seperti kata Valen tadi, ya, itu bagus banget tadi sharingnya walaupun singkat, ya. Itu bagus banget bahwa dia menang atas identitasnya. Amin, saudara. Saudara mau dipakai oleh Tuhan, saudara harus menang dan saudara tahu bahwa saudara ditebus, diselamatkan sebagai anak. Saudara harus menang. Karena setiap hari itu pertanyaan saudara. Setiap hari pertanyaan kita, saudara. Walaupun dia sudah kenal Yesus, walaupun sudah lahir baru, saudara, sehingga pertanyaan kita adalah, apakah Allah mengasihi kita? Waktu saya bikin salah, apakah Tuhan tetap hadir? Apa Tuhan tetap berkenan kepada saya? Dan ketika kita berdoa, saudara, ketika saudara berdoa, itu pikiran yang mengepung kita. Perasaan yang ngepung kita. Ya nggak? Ya. Bersalah, tertuduh, luka, itu ngepung kita semua. Itu peperangan rohani, saudara. Jadi saudara susah datang kepada Tuhan karena saudara di dalam alam roh itu ribuan jutaan panah itu mengarah pada saudara. Kamu bersalah, you're guilty, you are unworthy. Kamu bersalah, kamu tidak layak. Kamu tidak pantas. Itu menyerang kita semua. Jadi kalau kita nggak ngerti firman yang di Efesus bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan kalau kita firman yang nggak ngerti, kalau sudah nggak mengerti firman, bagaimana sudah bisa berpegang teguh pada firman itu? Halo? Saya ulang lagi, saudara. Kalau sudah tidak ngerti firman, bagaimana mungkin kau berpegang teguh pada firman itu? Bagaimana mungkin kau berpegang teguh pada janji Allah, kalau janjinya aja kamu nggak punya? Jadi saudara, kita nggak mungkin menang dalam hidup ini tanpa punya firman Tuhan dalam diri kita, dan tanpa punya tuntunan Roh Kudus. Nggak mungkin, saudara. Harus punya janji Tuhan dulu, pegang itu. Penting sekali, saudara. Lu baca Alkitab dan tahu janji Tuhan, terutama perjanjian baru. Amin. Dan saudara, kalau hanya saudara melawan jutaan tuduhan, dan saudara kegagalan, kekecewaan, dan saudara bisa hanya kalau sudah punya firman Tuhan.
Firman itu akan membawa saudara terus melewati itu. Melewati lautan penuduhan. Lembah kekecewaan. Ya, gunung kesombongan. Sebenarnya kekecewaan dan kesombongan itu berbalik tapi sama sebenarnya intinya. Nggak punya jati diri, saudara. Ya. Melewati semua itu, saudara. Karena firman Tuhan dan Roh Kudus akan bawa saudara setiap hari mampu datang ke dalam hadirat Tuhan. Tanpa rasa bersalah, tanpa rasa tertuduh, dan tahu kamu anak Tuhan. Hanya dengan demikian doa kamu itu penuh dengan kuasa. Karena alasan Allah menjawab doa kita hanya kalau saudara anak. Bukan karena usaha dan perbuatan baik kita. Ada amin, saudara. Bahkan saya berkhotbah di depan ini pun tidak ada urusannya sama jawaban doa Allah dalam hidup saya. Halo. Amin, saudara. Saya menyembah pun tidak ada urusan dengan jawaban Allah dalam doa saya, saudara. Amin, saudara. Saya saat ini melayani Tuhan karena Tuhan sudah menjawab doa saya. Bukan akan menjawab doa saya. Saya melayani Tuhan karena identitas saya. Bukan untuk membuat identitas saya. Keluar dari identitas kita, saudara akan punya kemenangan. Amin, saudara. Ya, kalau ada identitas, saudara akan punya kemenangan. Jadi, saudara, setelah itu, saudara, Lukas 4 ayat 13 mengatakan bahwa iblis coba cari waktu ya, mencoba Yesus, saudara. Setelah itu, iblis mengakhiri semua percobaan itu, yang mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Tapi saudara tahu waktu yang baik itu nggak pernah datang. Amin, saudara. Karena dia cari kapan nih Yesus lengah, dia ketika dia lagi stres, saudara ya, waktu dia depression, ya, waktu dia lagi kesepian, halo, ya, waktu dia lagi rasa kering, hei saudara, bukankah saudara semua dan saya manusia tahu bahwa kita terjebak atau lengah atau jatuh dalam dosa ketika kita merasa sendirian? Halo, ya, ketika kita depres, ketika kita capek. Right? Itu saatnya saudara mulai browsing yang salah. That's why. I know. Karena kita manusia. See, that's when people jadi lengah. Tapi ketika dia datang kepada Yesus, iblis nggak pernah temukan waktu itu. Jadi dia cari waktu di mana orang lain yang mau membunuh Yesus. Dia nggak bisa mencoba Yesus, dia hanya bisa membunuh Yesus. Dan itu diizinkan oleh Allah untuk kita. Amin? Ada amin, saudara? Amin. Ya, ada orang bertanya, ya kalau Tuhanmu berkuasa, kenapa dia nggak turun dari atas kayu salib untuk membuktikan dia Tuhan? Kalau dia turun, saudara, membuktikan dia Tuhan, saudara dan saya akan mati. Karena kasihnya kepada kita, dia nggak turun, saudara. Supaya saudara dan saya bisa mengalami Tuhan. Supaya saudara dan saya bisa selamat. Amin, saudara. Dan Yesus lalu penuh dengan kuasa, saudara tahu, bahwa dia turun dari semua padang gurun itu, dia penuh dengan kuasa, dia mengalami kemenangan yang luar biasa, saudara. Dan setelah itu, saudara tahu, Yesus berubah, setelah dia lewati padang gurun, saudara, dia mulai ngusir setan, dia mulai doain orang sakit, dan mereka mengalami Tuhan. Semua saudara dan saya, semua kita yang mau dipakai Tuhan. Bedanya mungkin kita ke padang gurun beberapa kali ya. Karena kita nggak sempurna, saudara, ya, dalam hidup kita. Mungkin proses itu berkali-kali, berlapis-lapis. Tapi intinya, saudara, semua saudara, siapa yang mau dipakai Tuhan di sini? Amin. Saudara semua yang mau dipakai Tuhan, saudara yang mau dituntun oleh Roh Kudus, saudara pasti dibawa ke tempat yang susah. Pasti dibawa ke padang gurun. Tapi jangan takut, saudara, karena di sana Allah tidak meninggalkan engkau. Allah menyertai engkau. Roh Kudus tetap tinggal dalam diri saudara. Roh Kudus nggak pernah tinggalkan saudara. Firman Tuhan tetap setia. Amin, saudara. Janji Tuhan itu abadi. Janji Tuhan itu tidak pernah berubah dalam hidup kita. Konstan. Tuhan itu very constant, stabil, saudara. Jadi saudara merasa, saudara emosi, ya, jangan diucapin dalam doa saudara. Amin, saudara. Jangan diucapkan, saudara. Rasanya saya gagal. Rasanya saya nggak akan berhasil. Jangan diucapin.
Saudara boleh aja punya hak, punya perasaan. Cuma saya mau kasih tahu saudara, perasaan tidak menentukan hidup saudara. Tidak menentukan janji Tuhan dalam hidup saudara. Halo saudara, amin saudara. Apa yang saudara rasakan tidak merubah janji Tuhan dalam hidup saudara. Saudara merasa saya tidak layak, saya bukan anak. Janji Tuhan bahwa saudara adalah anak dan saudara adalah orang layak. Itu tidak pernah berubah. Dia itu kalau ngomong firman tuh, dia tidak pernah menyesal. Allah bukan manusia. Sehingga dia menyesalkan apa yang dikatakannya. Amin saudara. Apa yang difirmankannya pasti terjadi. Amin saudara. Jadi saudara punya emosi. Dan seringkali emosi kita itu seperti realita dalam hidup kita. Saya merasa Brian sudah tidak menghargai saya. Dia terluka sama saya. Emosi itu bisa bermain sedemikian rupa. Ya. Sampai saudara yakin, kok dia nggak senyum sama saya? Benar kan? Yang sudah ambil asumsi. Ya kan? Wah, Pastor Brian sudah suka sama saya. Dia tidak sayang sama saya. Allah juga tidak sayang sama saya. Kemudian saya ambil keputusan, saya akan tinggalkan gerejanya Pastor Brian. Ya. Take decision based on what you feel. Ambil keputusan berdasarkan apa yang saudara rasakan. Itu yang membuat hidup kita berantakan. Itu yang membuat hidup kita itu hancur, saudara. Walaupun kita anak Tuhan, kenapa? Karena sudah tidak melangkah berdasarkan janji Tuhan. Halo, ada amin, saudara. Setiap langkah kita harus berdasarkan janji Tuhan. Kalau Tuhan bilang saya anak Tuhan, berarti saya anak Tuhan. Kalau Tuhan bilang saya berkenan, maka saya berkenan. Dan dia tidak pernah berubah karena Alkitab dan jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Dulu dia sama, hari ini dia sama, besok tetap sama. Sudah nggak perlu tanya, besok dia mengasihi saudara atau enggak. Segitu konstannya dia. Segitu nggak berubahnya. Dan ketika kita melihat konstannya Allah, dan kita mulai berpegang pada konstannya Allah, dan kita mulai stabil, karena manusia itu berubah. Halo, amin saudara. Bayangin sudah gembakan setiap banyak orang yang tiap hari berubah-berubah. Berubah, ya. Kayak kursi ini, sebentar merah, sebentar hijau. Berubah semua emosi saudara ya. Kursi ini melambangkan emosi manusia. Yang berubah-berubah susunannya. Ya, ini kita begitu hidup kita saudara. Tapi kita sudah mulai pegang sama janji Tuhan. Halo, amin saudara. Ya, nggak bergantung sama Pastor senyum sama saudara atau enggak. Haleluya. Amin saudara. Ya, nggak bergantung pada hari ini siapa yang main musik. Ya. Sudah mulai berpegang pada janji Tuhan. Saudara, tiba-tiba lawatan Tuhan penuh dalam hidup saudara. Ketika itu kuasa akan datang karena saudara terus-menerus percaya sama firman Tuhan. Gitu caranya. Amin saudara. Jadi saudara, di Matius 4 ayat 17, itu Yesus mulai menginjil. Jadi saudara, kalau saudara baca proses itu, setelah Yesus penuh dengan kuasa, Matius 4:17 dia mulai menginjil. Matius 18 sampai 22, dia mulai mencari murid. Ya, penting banget kita punya murid, penting banget pemuridan. Nanti kita akan bicarakan suatu saat. Kemudian Matius 4 ayat 23 sampai 25, dia mulai menginjil lagi, saudara. Setelah dia punya murid. Yesus pun berjalan, berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang dia seluruh Syria dan dibawanya kepada semua orang yang buruk, yang keadaannya, yang menderita penyakit dan sengsara, yang kerasukan, sakit ayat dan yang lumpuh. Yesus menyembuhkan mereka. Amin saudara. Yesus nggak cari follower. Ya. Dia sembuhkan orang sakit. Dan beritanya tersebar dari mulut ke mulut. Penginjil yang Alkitabiah menyembuhkan orang sakit. Mengusir setan. Amin. Kita perlu berjalan dalam kuasa itu. Amin saudara. Dan orang yang disembuhkan, normalnya dia akan bawa teman lain yang masih sakit.
Orang berdosa yang ngalami Tuhan, normalnya dia bawa teman dia yang berdosa. Karena normalnya saudara, kalau sudah diselamatkan oleh Yesus, sudah bawa orang lain. Amin saudara. Amin. Waktu Tuhan pakai Tante Tina menyelamatkan saya ngalami Tuhan saudara. Normal aja, saya bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Karena saya ngalami kasih Tuhan. Respon normal saudara, kalau saudara anak Tuhan, sudah melihat orang lain, sudah nggak lihat dia toksik atau enggak, tapi sudah lihat dia terhilang atau enggak. Saya ulangin saudara. Ketika saudara normal sebagai anak Tuhan, saudara pulih, sudah lihat orang lain bukan, ih ini toksik nggak nih bos gua, tapi sudah lihat dia terhilang atau enggak. Mata saudara mulai berubah. Amin. Jadi Yesus tuh membawa kepada semua orang yang buruk keadaannya. Haleluya. Amin saudara. Ya, semua yang datang ke gereja ini dulu buruk keadaannya. Haleluya. Amin saudara. Ya. Gak ada yang datang dalam keadaan glorious, victorious. Gue mau ke gereja. Gitu nggak ada ya. Rata-rata orang yang hancur, yang patah hati, ya. Betul? Ya. Orang yang sakit, betul? Ya. Orang yang dulu punya uang, sekarang bangkrut gitu ya. Orang yang dulu punya pacar, sekarang sendirian. Broken heart gitu. Udah diputusin 10 kali, putus. Akhirnya dia datang pada Tuhan. Ya, gitu ya. Jadi kalau semua orang itu ya sudah menderita penyakit, sengsara, yang kerasukan, haleluya. Kalau sudah ke tempat di mana, sudah kuliah di mana ada banyak hantu, dia cari kampus berhantu gitu ya. Wah itu seru tuh buat penginjilan saudara. Ya, itu orang-orang yang butuh Yesus, yang sakit ayan, halo, amin. Yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka semua. Katakan sama-sama, Yesus menyembuhkan mereka semua. 1, 2, 3. Berapa saudara? Semua. Berapa? Semua. 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 Alkitabiahnya semua. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang ke Galilea, Dekapolis, Yerusalem, Yudea, dan dari seberang Yordan. Jauh-jauh tuh saudara. Amin. Jadi kalau sudah di Jakarta ke sini, Alkitabiah. Cari gereja di sebelah itu, rumah itu belum pernah baca Alkitab saudara. Amin saudara. Ya, Alkitabiah saudara. Karena di mana ada kuasa Tuhan, di mana ada hadirat Tuhan, orang datang. Amin saudara. Kita belum mengalami kayak Yesus. Ya. Kalau kita ngalami sampai kayak Yesus, saudara, dan itu yang kita mau hari ini. Amin, saudara. Kalau kita makin lihat orang banyak sembuh, makin ramai orang datang. Karena, saudara, sebenarnya orang itu lapar akan kebenaran. Hungry for the truth. Cuma nggak ketemu. Orang bosen ke gereja kalau cuma teori. Amin, saudara. Generasi sekarang ini, orang nggak bisa datang ke gereja karena kata mama saya. Karena nenek saya Kristen. Nggak bisa. Mereka mau the fact. Amin saudara. Memang saya puji Tuhan ya, di kita sini sudah banyak yang ngalami the fact. Ya. Jason Audrey ya, yang dulu datang yang kayak, Gwen, why you bring a living dead? Ya kan? Kayak Surya gitu, yang hidup yang berantakan banget, yang berubah. Ya. Tapi kita perlu yang lebih besar lagi. Amin, saudara. Saudara siap? Sudah mau dipakai Tuhan? Berarti saudara harus siap pakai dikasih Tuhan orang aneh-aneh. Amin. Amin, saudara. Amin. Aneh. Ada amin, saudara? By the way, kata Grace, anak saya yang sekolah psikologi, semua orang Pak itu punya sakit jiwa. Gitu. Cuma some lebih parah. Dan itu biblika karena semua manusia berbuat dosa, kan? Iya. Gitu. Jadi saudara mau ikan besar, anehnya besar. Amin, saudara. Dan saudara harus buka hati saudara, nggak bilang, gua nggak suka nih. Gitu ya. Jangan, saudara. You have to open your heart, siapapun yang Tuhan bawa kepada saudara. Amin, saudara. So, saudara, orang ini berbondong-bondong ikut Yesus, kan?
Rame ikut Yesus. Ya kan? Karena lihat kuasanya kan. Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Ya. Wah, siapa nih Yesus nih? Kok banyak orang ikut dia sembuh? Ada apa ini? Ya kan? Kira-kira begitu nggak? Ya. Itu first question. Pasti semua orang nanya. Yang benar Yesus nyembuhkan, saya pengen lihat. Betul? Orang pasti tanya, yang benar di gereja itu ada kesembuhan. Saya pengen lihat. Ya nggak? Saya pengen nonton. Atau saya punya orang sakit juga saya mau bawa. Betul nggak? Ya keluarga saya juga banyak yang sakit nih. Saya bawa kepada dia. Pertanyaan kedua. Kok bisa Yesus menyembuhkan? Saya pengen tahu rahasianya. Pasti itu pertanyaannya. Ya. Terus kita masuk terus ke Matius 5, Saudara. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, ya, penuh datang sama dia. Ya. Dan ikut sama dia dan sekarang pengen tahu. Ya. Si master ini, Tuhan Yesus ini ngomong apa, Saudara? Mereka pengen tahu rahasia di balik kuasanya. Ya. Yesus naik ke atas bukit. Ia duduk. Datanglah murid-muridnya kepadanya. Murid Yesus selalu ikut Yesus. Selalu ikut tuntunan Roh Kudus, Saudara. Jadi murid-muridnya datang, Saudara. Dia duduk, dia ngajar orang banyak, tapi sebenarnya juga ngajar muridnya. Mereka berharap, Saudara, Yesus kasih formula. Mau sembuh? Tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan, kamu bisa sembuh. Kan dulu begitu kan? Sebelum Yesus datang kan? Mau sembuh? Wah, di dukun itu hebat. Ya. Pakai obat ini, pakai 7 hari kamu sembuh. Mandi kembang, cuci bersih. Ya. Mereka berharap Tuhan kasih metode karena di dalam semua kepercayaan di dunia ini, mereka hanya bisa kasih metode, nggak bisa kasih lebih dari itu. Mau sembuh? Pakai baju putih. Kamu orang suci. Saudara, baju nggak bisa menjaga kita, Saudara. Amin. Di balik ini semua manusia. Jadi mereka dengar nih, Yesus mau kasih tahu rahasianya apa. Sudah mau tahu rahasianya? Ada amin? Sudah pengen nggak jadi seperti Yesus? Penuh dengan kuasa. Sudah benar kepengen nggak? Saudara termasuk orang-orang datang pada Yesus, murid-murid yang datang lagi mendengar Yesus, Saudara. Dan percayalah, Saudara, kalau Saudara datang pada Yesus hari ini dan kasih pertanyaan sama Yesus, Saudara nggak usah pusing. Andai kata Yesus di sini, saya bisa wawancara langsung sama Yesus. Saya mau tanya. Karena Yesus Kristus tidak pernah berubah, dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Kalau Saudara nanya hari ini, jawabannya ya ini. Sama. Maka Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, wah. Ya, Saudara di dunia ini, Saudara ya, sudah ikut seminar orang bagaimana berhasil jadi bilioner. Saudara menunggu kata-kata yang keluar dari mulut dia. Betul nggak? Ya kan? Sudah bayar berjuta-juta ikut seminar itu, lagi bicara, tunggu mulut dia keluar kata-kata apa nih? Apa nih rahasianya? Orang berbayar juta-juta ikut seminar, lagi mau denger. Dan orang-orang ini, Saudara, setelah melihat miracle, saya melihat mujizat, mereka haus dan mereka mencari Tuhan ngomong apa nih? Tunggu kata-katanya keluar dari mulut dia yang berharga itu. Maka Yesus mulai berbicara dan mengajar dia. The power yang dia ngalamin. Kenapa dia punya kuasa itu? What is the secret behind the power? Apa rahasianya? Saudara, dia bisa hidup seperti itu. Dia mulai ngomong. Karena orang ini datang pasti pengen itu. Dia bilang, buka mulutnya, ayat ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Saudara, before saya lanjutin, Saudara ya. Everything God speaks is about your heart.
Halo. Dengar saudara, saudara lahir tanggal 13 tidak akan sial. Halo. Siapa yang lahir tanggal 13 ini? Ya. Saudara kalau naik lift lantai 4 nggak akan mati. Kan saya bingung liftnya. 3, 5, ya. Ini setannya bego apa jadi ditipu gitu ya. Setan nggak ngerti matematika. 3, 5, ya. Terus 12 langsung 15. Ya, capsa nggak ada, capgo nggak ada. Capsa nggak ada, capsi nggak ada. Dirubah semua angkanya. Saya lagi pikir, saya cuma mikir aja saudara. Kalau saudara minta, ini apa bisa berubah ya begitu ya, gitu saudara ya. Kalau di itu kan tetap sama aja kan, lantai 4 kan. It's belief kan. Tapi kan tidak berlaku universal. Soal tempat lain udah enggak. Betul? Enggak universal. Itu buktinya bahwa itu bukan dari Tuhan kamu. Karena Tuhan kalau dia benar, dia harus universal. Hukumnya harus sama bagi semua bangsa, semua suku, semua kaum bahasa. Ya kan? Kalau beli mobil kan 168 Iluva. Sepanjang jalan kaya terus. Berkembang terus. Apakah itu benar? Hari ini sial buat kamu. Saya sama istri sudah dulu mau nikah. Wah, beda 6 tahun, ciong. Ya. Saya lihat yang nggak ciong juga berantem terus. Gimana tuh? Ya. Ya, karena orang tua kita ngomong gitu, kita percaya aja. Kita bangga selidiki. We just believe. Itu namanya kuasa nenek moyang ikat kita. Kita nggak tahu apa itu. Tapi ke situ berasa aja, gitu ya, takut, gitu, ya kan? Kita nggak pernah belajar. Tapi ketika Alkitab bicara, Alkitab secara selalu bilang hati. Contoh, kalau hatimu pahit, ya, kamu sulit berdoa, betul kan? Kalau kamu orang berdosa, Allah nggak akan jawab doa kamu. Bener kan? Kita semua bisa terima, universal. Kamu harus terima pengampunan dosa. Universal. Ya kan? Bukan lihat luarnya. Kalau pasnya bertobat, baju putih, celana putih, sepatu putih, topi putih, kopiah. Jangan sentuh dia, karena tukang ikan kan bawa amis. Ya. Jangan sentuh dia, kalau sentuh saya nggak suci. Semua bicara mengenai apa yang di luar, bukan apa yang di dalam. Jadi kalau saudara benar-benar mau buka hati dan buka pikiran saudara, sangat mudah menemukan Tuhan. Tuhan itu selalu bicara apa yang di dalam hati. Hatinya nggak benar, lu bikin apa juga lu nggak benar. Kalau hatinya nggak benar, hati kamu nggak lurus, kamu mau kasih persembahan, kamu mau kasih perpuluhan, kamu mau dibaptis, apa benar kamu orang benar? Alkitab bilang no. Alkitab mulai, bertobatlah. Jadi saudara, ketika kita tahu Tuhan, hati itu sangat penting. Tuhan nggak lihat uang saudara. Tuhan nggak lihat tampang saudara. Tuhan nggak lihat status sosial saudara. Tuhan nggak lihat latar belakang saudara. Tapi Tuhan lihat hati. Ya. Di dalam Amsal 4 ayat 23, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin, saudara. Saya kalau pergi, saudara suka pegang dulu kantong saya. Ya, ini dompetnya bawa nggak nih? Dompet sama handphone nih. Gitu, pegang kantong saya, ya kan? Kalau perempuan lain sudah, dia buka tasnya, dia cari semuanya. Tusuk gigi lah, obeng lah, gunting lah.
Wanita kalau pergi bawa semua. Kalau cowok yang penting bawa duit. Oh, bawa HP sekarang yang udah berubah, bawa HP. Tapi perempuan tuh semua dicari, semua tuh dicari gitu. Gitu, ya. Nah, jadi saudara, lebih daripada itu, yang paling berharga dalam hidup kita adalah hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita baca sama 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah. Hati nih. Yang bikin saudara sehat enggak, itu hati loh. Saya baru tadi pagi baca, ya. Ini dunia membuktikan bahwa stres itu menyebabkan sekian banyak penyakit. Takut nih sekian banyak. Mereka menemukan itu. Ini Universitas US ya, bukan abal-abal. Saya lupa Harvard atau apa university. Penelitian menunjukkan bahwa mereka baru temukan bahwa hati menentukan. Tapi Amsal sudah mengatakan ribuan tahun lalu. Firman Tuhan sudah ajar kita, jaga hatimu dengan kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Hati itu dijagain. Jangan sampai pahit. Jangan sampai marah. Karena itu dari situ terpancar kehidupan. Lebih banyak hal kamu bisa dapat dari situ. Dan saudara, Allah suruh kita jaga itu hati. Bagaimana cara jaganya, Pastor? Dengan anugerah Tuhan. Harus datang sama Tuhan. Amin, saudara. Saya nggak bisa serap dari kasihnya dia karena dia tidak sempurna. Dia mengasihi saya, tapi dia tidak akan sempurna. Oke? Jadi satu-satu orang yang sempurna, bahkan suami istri pun tidak sempurna, saudara. Orang yang sempurna itu adalah Tuhan Yesus. Jadi saya harus dapat kasih dari Tuhan untuk saya bisa hadapi manusia. Amin, saudara. Ya. Karena manusia itu nggak sempurna. Jadi hati itu semuanya, segalanya. Jadi saudara, kalau saudara bicara kuasa Tuhan, saudara bicara urapan Tuhan. Nah, kita sama masuk apa yang Kenjo ngomong kan? Beberapa minggu lalu. Ketika bicara kuasa Tuhan, bagaimana saya bisa, kenapa orang ini nyanyinya beda sama yang itu? Kenapa orang yang satu khotbahnya beda? Kenapa waktu orang ini berdoa beda sama yang lain? Itu karena hatinya. Bukan karena metodenya. Bukan karena apa yang dia bikin. Bukan karena gaya khotbahnya begini, begitu, bukan, saudara. Ya, atau begini gaya khotbahnya. Ya, shalom, siapa tuh tadi pagi itu? Nggak menjamin. Oke? Karena bukan gaya kita. Kita setiap pribadi kan punya gaya, betul nggak, saudara? Ya. Bukan karena, oh, Pastor cuek, gitu. Atau Pastor ketawa, gitu. Terus dia punya kuasa, bukan. Karena dalam hati. Sudah dengar nggak ini? Yes. Jangan ikutin di luarnya. Hatinya yang berbeda. Amen. Jadi saudara, Matius 5 ayat 3. Blessed, diberkati orang miskin di hadapan Allah, karena mereka punya kerajaan surga. Blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of God. Miskin dalam roh. Semua orang datang sama Tuhan harus ke titik di mana sebelum dia bisa terima Tuhan, sebelum kerajaan masuk, Allah itu masuk, dia harus bilang, saya nggak punya apa-apa lagi. Makanya yang datang sini banyak yang sakit, yang bangkrut, yang patah hati, yang mau bunuh diri. Karena ada orang yang walaupun nggak punya apa-apa masih bisa sombong. Masih bahasa punya, gini-gini gue masih punya nama baik loh. Gini-gini lu jangan nginjek-nginjek harga diri gue nih. Gini-gini gue masih punya nama harga diri. Ini nggak bicara mengenai miskin jasmani. Karena orang di kolong jembatan pun bisa sombong. Halo? Amin?
Nggak bicara mengenai materi, bicara mengenai hati. Sampai titik di mana saya ngalami waktu itu saya di mana saya ini orangnya luar biasa saudara, nggak punya apa-apa berasa punya semua. Teman saya nginjilin saya ini susah diinjilin punya saudara. Ya. Karena saya ya itu hak saya, suka-suka saya. Hidup saya punya saya. Apa urusannya sama kamu? Nah loh, mateng deh gitu. Teman saya nginjilin saya nanti saya bilang gini, kalau masuk neraka kan urusan gua, kok lu pusing? Nah gimana nginjilin orang kayak gitu saudara coba? Ya kalau sekarang sih saya bilang bodoh banget karena saya tahu neraka itu kayak apa ya. Tuh waktu itu umur 21 ya suka-suka gua hidup gua, lu ngapain pusing hidup gua? Hak apa kamu urusan hidup saya? Akhirnya saudara, 2 teman baik saya waktu saya kecelakaan meninggal. Gitu. Meninggal saudara. Tante berhenti mobilnya, tolongin saya. Saya tahu rasanya. Pertama saya marah, saudara. Marah. Saya masih ke dalam mobil itu mereka nyanyi, saudara. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Saya marah banget. Menang apanya? Marah sekali saya. Mana Tuhan? Sampai ke rumah sakit, saudara. Berita datang. 2 teman saya meninggal. Shock semua. Itu momen dimana saya pengen mati. Mungkin hanya itu. Kalau saya bisa bunuh diri, saya gantiin dia. Saya akan mau. Itu momen dimana everything, semua dalam hidup saya nggak ada artinya lagi. Buat saya itu titik yang mematikan. Nah, saya umur 21. Karena saya orang logika kan. Terus saya mulai mikir, gila, gua mesti nunggu umur 80 tahun baru mati. 60 tahun gua nungguin sesuatu yang pasti akan mengerikan yang saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya mulai bertanya, orang mati kemana? Saya bisa stres 60 tahun kalau saya nggak ada Yesus. Kalau saya punya umur sampai 80 tahun, saya 60 tahun stres bengong gitu. Nunggu kapan gua mati ya? Karena tiba-tiba at the time kematian itu mau jadi begitu real buat saya. Gila, tadi masih ketawa, hilang loh. Tadi kita masih bercanda. Hilang gitu aja. Shock banget. Gila banget. Kalau umur 21 kan kita masih hidup semua kan, rata-rata, betul nggak sudah teman-teman kan? Kan yang bisa meninggal yang udah tua-tua. Ini teman saya, men, tadi kita masih ngobrol, masih ketawa, ngejek-ngejek kan. Ya kan tahun lalu masih nyontek bareng, cari soal bareng. Gitu. Hilang gitu aja. Saya marah sama Tuhan, tapi waktu tahu teman saya mati, saya bilang, oke, that's it. Saya mau cerita sama saudara, mungkin saya jarang ceritain. Waktu saya itu, tiba-tiba sampai satu titik saya bilang, udahlah Tuhan, saya nyerahlah. Saya nggak mau tahu why. Saya nggak tahu deh. Saya berdebat, nanya tuh sama Tuhan. Saya nyerah, Tuhan, udahlah, saya nyerah. That's it. Saya nyerah, saudara. Nggak bisa berdebat lagi. Tuhan, kalau Engkau ada, tunjukkan dirimu. Show yourself to me. Gitu. Kalau Engkau benar-benar ada, tunjukkan diri. Tante kasih khotbah. Wah, orang dengar suara Tuhan, orang doain orang sakit sembuh, ngusir setan. Saya nggak pernah dengar dalam gereja saya dulu. Saya jadi haus. Saya sadar, saya miskin. Saya sadar, saya nggak berkuasa atas hidup ini. Saya sadar, saya ini hidup kita tuh kayak fragile. Sudah mungkin bangga apa punya, saya masih punya ini, punya itu, punya uang, punya masa depan, punya. Sudah tahu nggak? Kita tuh kayak gelas aja, cepret, pecah habis. You don't know.
Kadang-kadang yang temen ini sakit-sakitan, yang sehat malah meninggal besok. You don't know. Terus saya datang ke KKR hari itu, tante bawa. Mereka nyanyi, saudara, nyembah Tuhan. Lalu saya baru pertama kali ngerasain hadirat Tuhan di situ. Ya. Terus lagu kesukaan saya yang layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Saya tahu dan saya tahu. Ini bukan salah Tuhan, ini salah saya. Entah kenapa hari itu saya tahu aja. Gitu. Saya yang salah. Saya harus nyalain Tuhan. Saya tahu aja gitu. Saudara, nanti kalau saudara nanti di pengadilan terakhir, waktu orang ketemu Tuhan, waktu mereka di situ, tuh nggak ada orang bilang, nggak perlu bela diri, saudara. Nggak ada yang bela diri, Tuhan gua ini. Semua saudara tuh disinar kayak begini, saudara. Aqua ini disinarin di bawah lampu gini. Saudara tahu aja ada yang kotor di sini. Nggak ada yang bilang, Tuhan gua nggak orang berdosa. Nggak, semua orang ketika dia punya Yesus, waktu disinar di situ, dia bilang, I'm a sinner. Dia tahu. Dan waktu itu segala lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi telak. There's no salvation in the coming life. Dengar nggak saudara? Tidak ada keselamatan dalam hidup yang akan datang. Kalau kamu mau bertobat sekarang. Karena hanya di sinilah Tuhan kasih anugerah. In the coming life, sorry, nggak ada api penyucian. There's only one way sekarang. One time sekarang. Hari ini adalah harimu. Nggak ada keselamatan di sana. And then, saudara, waktu altar call itu, saya maju ke depan. No, di situ ada teman saya yang nginjirin saya gitu, saudara. Perempuan yang nginjirin saya. Itu malu banget ya lihat dia ya. Terus akhirnya, itu semua maju, itu kayak nungguin saya, semua udah maju, saya terakhir maju, saya masih ingat saya terakhir maju. Saya nggak tahu apa gembala pendeta itu siapa, pendeta itu tante tahu, tapi saya nggak tahu. Pendeta liatin saya aja gitu, saudara, saya juga nggak tahu kenapa. Iya, dia liatin muka saya, dia cuma tanya liatin muka saya. Dan kemudian waktu saya, udah saya nggak peduli teman saya gitu, saudara. Dan kemudian sudah saya, sebodoh, pokoknya saya mau maju, saya maju, saudara. Saya maju. Nah, kalau saya cerita sama saudara, saya kasih tahu saudara, saya berulang-ulang bilang, saya ini bukan orang pakai feeling banget anak saya tahu. Papa itu logika banget. Saudara kalau nggak real, Tuhan nggak real sama saya nggak akan datang sama Tuhan. Saya nggak ngelainin saudara. Apalagi dombanya model begini. Kalau bukan saya ngalamin Tuhan, kita ini nggak gila, saudara. Saya sama istri saya tuh nggak gila. Kalau nggak ngalamin Tuhan, we will not stand here. Kerja di dunia lebih banyak duitnya. Papa saya udah sediain semua buat saya. Tinggal saya lanjutin aja. Saya tinggalin semuanya, saya nggak mau. Karena saya tahu Tuhan itu ada. Dan real. Jadi saya maju ke depan, saudara. Pendeta tumpang tangan. It's the first time Tuhan tuh begitu real for me. Tiba-tiba dari kepala saya waktu taruh begini, itu air dari dalam dingin semua. Terus turun ke bawah. Semua di dalam diisi sama air itu. Dingin. Dan tiba-tiba, I know I'm being saved. And my sin are forgiven. You ask me, Pak Sep tahu gimana caranya dengan logika. God is bigger. Sudah nggak bisa explain Tuhan. Tapi saya jamin sama saudara, kalau hari ini kamu miskin di depan Tuhan, kamu akan mengalaminya. Jutaan pertanyaan datang, nggak bisa dijawab. Tapi waktu Tuhan jadi real, all question vanish. Tuhan, aku nggak mau berdebat. You real. Saya change. Saya berubah. Orang-orang kaget. Mama saya kaget, papa saya kaget. Karena dulu saudara ya, saya nonton TV sampai malam. Bioskop saya bisa pergi ke 3 bioskop. Saya introvert saudara, ke bioskop 3 kali nonton sehari, 3 bioskop sendirian. Introvertnya berat saudara.
And then saudara, tiap hari baca Alkitab, berdoa, apa nggak dikira-gila saudara? Mama saya pikir saya shock, Alkitab dibuang, beli lagi, emang. Orang tua saya buang Alkitab saya. I'm not crazy saudara. I just found God. Saya nggak gila saudara. Saya masih pakai logika, kalau saya ngobrol sama saya logika banget. Saya ngomel orang-orang, kamu bodoh banget ya, logika saya. I'm not crazy, I just found God. Saya tahu punya uang itu penting, saya tahu punya uang itu kuasa, I'm not crazy. Susah yang bilang saya nggak ngerti kuasanya uang, kalau saya sok suci ya pendeta, nggak ada urusannya. Masalahnya, I found Him. Lebih tepatnya, He found me. Berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan. For theirs is a kingdom of God. Kecuali saudara humble yourself, say, God, this is it. I tell you, you cannot find Him. Amen.